saya baru percaya bahwa Allah memberikan musibah ini kepada orang-orang yang mampu kali ya. Alhamdulillah mereka nggak terlalu sulit kali ya, karena pas saat-saat sekarang saya baru percaya bahwa Allah memberikan musibah ini kepada orang-orang yang mampu kali ya. Lihat anak-anak ini sangat mampu menerima keadaan ini semua. Yang awal-awal malah melihat kejadian itu di TV. Jadi kita tuh udah lagi duduk di depan TV menunggu kabar dari almarhum. Tiba-tiba kejadian video yang amatir itu anak-anak lihat gitu. Pas ngelihatnya itu malah anak saya yang pertama, dia kira papanya itu lagi syuting. Jadi saya lagi ngucap yang Allahu Akbar ya Allah gitu pas lihat video. Malah dia di samping yang ngomongnya yang, "Mama, papa lagi syuting ya?" Jadi saya sampai yang nggak tahu mau ngomong apa juga. Saya bilang, iya papa lagi syuting. Pada saat itu cuma itu yang bisa saya sampaikan gitu. Tapi pas waktu video itu beredar kan itu kita memang belum dapat kabar almarhum itu ada atau nggak ada gitu. Tapi kita tetap optimis. Nah pas tiba-tiba jam sore dikabarkan udah nggak ada lagi, saya bilang ke anak saya pertama, dia nangis. Yang pada saat itu yang saya lihat pertama kali dia nangis terakhir dan pertama kali itu di situ. Pas dia bilang, "Huza, papa udah nggak ada lagi." Gitu. Karena yang pertama ini deket banget sama almarhum. Dia nangis, dia dipeluk sama teman saya. Dia nangisnya itu yang benar-benar air matanya tuh keluar, pokoknya keluar terus deras banget. Dia nangis, tapi nangisnya diem. Terus diusap-usap gitu. Nah di situ saya lihat pertama banget dia nangis. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah lagi lihat tangisan dia, cuman itu pertama kali. Nah yang kedua, anak kedua belum ngerti. Kadang dia ngerti pada saat itu, kadang dia lupa lagi, kadang ngerti, kadang lupa lagi kalau anak yang kedua. Itu sih perbedaan anak pertama anak kedua dalam menerima berita ini gitu. Pak, waktu 40 hari almarhum mereka masih nanya. Yang pertama itu terkadang kalau bangun pagi pasti dia ngomong, "Mama, emang papa bisa ada lagi?" Dan itu pertanyaan setiap bangun pagi gitu. Saya menjelaskan papa udah di surga gitu. Nanti kita juga bakalan kesana, cuman nunggu waktu aja. Kita kan udah ditentukan ajal. Apa itu mama ajal gitu? Ajal itu ketentuan Allah gitu. Saat kita lahir, saya menjelaskan detail banget sampai dia ngerti gitu. Dia sering dimimpiin kalau anak pertama. Yang 8 hari almarhum dia dimimpiin. Kita memang ada janji sama Huza beliin sepatu waktu hari Kamis, kan kejadian Sabtu. Kamis itu kita masih jalan-jalan. Almarhum bilang sama Huja yang ngomong, "Papa beli sepatu buat Huja ya, yuk kita beli sekalian gitu pergi." Nah pas saat di mall itu, waktu mau kita beli, saya yang bilang ke almarhum, "Udah malam, besok aja biar saya yang beliin," saya bilang gitu. Almarhum melihat saya gitu, dia apa yang saya ngomong, ya gitu, ya udah dia gitu. Tapi anak nangis pas saat itu ke parkir itu, sepatu Puja, cuman memang udah malam karena kita udah seharian udah capek banget, udah nggak sanggup lagi gitu. Pas saat pulang, memang janji itu saya nggak ingat sampai almarhum udah meninggal pun saya nggak ingat. Nah tiba-tiba pas hari ke-8 hari dikuburin, kita mau pulang ke Jakarta dari Tidore. Nah itu yang dimimpiin, "Mama tadi Puja mimpi papa," dia ngomong gitu. "Oh iya, mimpi apa?" "Papa datang bawa sepatu buat Puja." Terus di situ saya berpikir, oh iya janji itu, seandainya nggak ada mimpi itu, saya inget pun enggak tentang sepatu itu gitu. Jadi memang kayaknya almarhum datang ke mimpi Fuza itu memang mau kasih nge saya gitu. Terus saya bilang, "Terus papa bawa sepatu buat Puja." Terus Puja bilang, "Terima kasih papa." Terus gitu. Terus Puja cium papa. Di mana Puja cium? Di pipi. Terus Puja cium papa di kepala papa, dia ngomong gitu. Terus udah mama itu aja, dia ngomong. Jadi pas saya pulang ke Jakarta, saya bilang sama ada om saya, udah kayak om angkat Pak Abdul Karding tuh, rame-rame sama Bunda, kejadian ini gitu. Dia bilang, "Udah, ini janji saya yang harus beli sepatunya," gitu. Jadi kita ke mall, anak-anak nggak ada, kita beli.
Uli ambil sepatunya ya, ntar bilang ini dari papanya gitu. Jadi pas saya pulang saya kasih, Uja ini sepatu dari papa ya, tapi papa Bang Seva yang beliin. Jadi janji papa udah nggak ada lagi ya. Dia yang iya gitu. Terus dia lihat sepatunya, ini sepatu warna putih kayak papa ya mama gitu. Terus saya dibeliin baju, ih bajunya kayak papa mama. Papa kalau pergi kerja tuh pakai bajunya kayak gini gitu. Dia seneng banget itu pas waktu saya kasih itu. Nah, abis itu bisik-bisikan. Misalnya kayak kita malam, saya sering tidur sama Fuja, saya ngobrol gitu sama dia berdua doang. Karena dia lebih dewasa daripada adiknya karena masih kecil. Kita berdoa, Fuja doa yuk buat papa asal mau tidur. Dia baca Al-Fatihah, Ana semua dia baca. Terus terakhir dia baca ya Allah gitu. Ampunilah dosa papa, masukkanlah papa ke surga. Itu pasti tiap malam kalau ada saya pasti saya arahin dia doa gitu. Pas setelah doa itu, dia diem, mama, apa gitu. Tadi papa bisikin sesuatu sama Uja. Hah? Bisikin apa? Itu saya udah merinding gitu. Kata papa, Uja anak soleh, anaknya papa. Dia ngomong gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat anak sebesar itu untuk rekayasa sebuah cerita kayak nggak mungkin gitu. Pas saat itu saya berpikir, oh ya berarti kayaknya almarhum masih ada di sini gitu. Itu belum sampai 40 hari, masih 20 harian kejadian ini gitu. Nah nanti besok-besoknya lagi, ntar dia tiba-tiba datang, mama tadi papa datang bisikin Uja lagi, bilang apa? Uja anak pintar gitu. Jadi setelah itu kan saya cerita ke papa mertua saya gitu. Fuja ini sering banget deh dibisikin, dimimpiin. Tapi saya sendiri nggak pernah sampai sekarang. Saya bilang ke papa mertua, katanya gini, nanti 40 harian pulang, Fuja kita mandiin ya. Jadi ada adat di sana, jadi dimandiin di atas makam almarhum. Jadi percaya nggak percaya. Jadi pas 40 hari almarhum, kita semua ketidori lagi untuk pengajian. Di situ ada saudara-saudara dari partai almarhum. Kan almarhum sempat nyalek, jadi ikut semua Menteri Tenaga Kerja, pokoknya rame pada kesana semua. Waktu pertama nyampe di Tidore, itu langsung kita nyampe, Fujanya ke makam, itu Fuja dinaikin ke makam, itu dimandiin. Jadi itu istilahnya apa ya, biar lebih move on. Jadi istilah di Tidore sendiri biar lebih legowo gitu, ikhlas gitu. Tapi percaya nggak percaya setelah dimandiin itu, nah dia di sini udah berubah. Pas kita balik setelah dimandiin, lebih kayak tenang hatinya. Jadi pas pulang ke sini juga bisikan itu udah nggak ada lagi, mimpi juga udah nggak. Jadi kayak kegiatan sehari-hari. Jadi cerita papanya itu lebih ke dia mengidolakan, dia lebih ke kenangan dia gitu. Misalnya dia cerita nonton gitu satu situs, papanya lagi main kuis di situ. Papa lucu ya, mama ketawanya gitu. Jadi nggak yang sedih kayak awal banget. Jadi dia cerita cuman untuk melepas kerinduan, sekarang lebih ke situ gitu. Sampai sekarang juga nggak ada cerita yang dia kata-kata misalnya yang mama papa ada lagi nggak nanti, mama bisa nggak papa balik lagi, itu udah nggak ada lagi. Jadi semua udah tentang keceriaan, udah tentang keikhlasan, dan idolanya adalah papanya gitu.